Menyontek sering dianggap hal sepele oleh sebagian mahasiswa. Menyontek juga kerap dipilih sebagai jalan pintas yang sering digunakan oleh sebagian mahasiswa. Padahal, menyontek itu punya dampak yang besar bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2, kelas B1D, Agama Islam FEB UB, akan melakukan penelitian tentang seberapa jauh perilaku menyontek di kalangan mahasiswa FEB UB. Dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan, hasilnya 52 responden dari 53 responden yang sudah mengisi kuesioner itu mengaku pernah melakukan perbuatan menyontek. Alasannya pun beragam. Ada yang tidak belajar, ada yang tidak paham materi, ada yang tertekan karena harus mendapat nilai yang tinggi, dan ada juga yang mengaku bahwa pengawasan di ruang ujian itu tidak terlalu ketat. Para mahasiswa ini tahu bahwa menyontek adalah hal yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara meningkatkan evaluasi sistem ujian, meningkatkan kesiapan akademik, dan meningkatkan karakter mahasiswa. Dampak dari menyontek bukan hanya merugikan secara akademik, tetapi juga secara moral dan spiritual. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, yang artinya celakalah orang-orang yang berbuat curang. Mereka itu adalah orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dikembalikan. Ayat ini menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat kecurangan, khususnya dalam menyontek karena mencerminkan ketidakjujuran. Dampaknya tidak hanya merusak integritas pribadi, tetapi juga mengganggu kepercayaan dan kualitas akademik di lingkungan kampus. Di dalam Islam, mencontek adalah perbuatan yang aneh, karena ini termasuk dalam kebohongan dan juga penipuan. Mencontek berarti mengambil sesuatu yang bukan atas kerja keras diri kita sendiri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menipu, maka dia bukan golonganku. Oke, lalu upaya apa saja yang dapat kita lakukan agar tidak terbiasa menyontek? Yang pertama adalah menanamkan karakter dan nilai kejujuran saat pembelajaran di kampus. Yang kedua adalah memberikan pemahaman bahwa hasil bukanlah segalanya, namun proses juga perlu dinilai. Yang ketiga adalah pentingnya peran orang tua agar tidak hanya menuntut hasilnya saja, namun juga harus mendukung usaha anaknya. Yang terakhir adalah kampus harus berani memberikan ketegasan namun edukatif, bukan hanya sekedar hukuman saja. Nah, lalu strategi apa saja yang dapat kita lakukan agar tidak terbiasa menyontek? Yang pertama adalah menanamkan nilai kejujuran di pembelajaran saat di kelas. Yang kedua adalah menerapkan penilaian berbasis proses, bukan hanya hasil. Dan yang ketiga adalah memberikan sistem pembelajaran yang bervariasi, seperti presentasi, proyek, dan juga diskusi. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada siswa yang jujur, berkarakter, dan juga berintegritas, bukan hanya bagi siswa yang berprestasi.